Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 6, kelas A, akan mempresentasikan makalah mengenai menulis proposal. Untuk lebih mengerti mengenai materi ini, silahkan teman-teman sekalian menyimak penjelasan dari kelompok kami. A. Hakikat pengertian proposal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengadakan suatu acara atau kegiatan. Dalam melakukan suatu acara tersebut, kita perlu merencanakannya terlebih dahulu. Rencana tersebut disebut proposal. Proposal adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada pembaca. Diharapkan proposal tersebut dapat memberikan informasi yang detail kepada pembaca, sehingga akhirnya memperoleh persamaan visi, misi, dan tujuan. Berdasarkan kajian etimologis, proposal berasal dari kata bahasa Inggris propose, yang berarti mengusulkan, mengemukakan, atau menawarkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Pengertian proposal bila dikaji dengan kajian praktis, maka akan menghasilkan beberapa pendapat tentang pengertian proposal. Berikut ini dibahas beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian proposal. Menurut Revki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Senada dengan pendapat di atas, Neng Happy berpendapat bahwa proposal adalah rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang ingin dilakukan. Revki juga berpendapat bahwa penulisan proposal adalah suatu langkah penggabungan dari berbagai perencanaan yang telah dibuat dalam tahap-tahap sebelumnya. Proposal dalam bahasa Indonesia berasal dari kata propose yang berarti mengusulkan. Secara umum, proposal berarti suatu konsep pemikiran dalam bentuk tulisan tentang suatu proyek kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk lebih memahami pengertian proposal, kita bisa membandingkan pengertiannya dengan proposal dalam dunia ilmiah. Proposal adalah suatu rancangan desain penelitian atau usulan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti tentang suatu bahan penelitian. Proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Menurut Hasnun Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. J menyatakan proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Menurut Hadi, menyatakan proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan sampai pada pemecahan masalah. Kieraf mempunyai pendefinisian yang agak berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, yaitu proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Proposal dalam dunia ilmiah atau pendidikan adalah suatu rancangan desain penelitian atau usulan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti tentang suatu bahan penelitian. Proposal penelitian bagi seorang peneliti atau mahasiswa digunakan untuk membantu membuat penelitian, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Penulisan proposal adalah suatu langkah penggabungan dari berbagai perencanaan yang telah dibuat dalam tahap-tahap sebelumnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok peneliti untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitian. Ciri-ciri proposal. Adapun ciri-ciri proposal sebagai berikut. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. 2. Proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan. 3. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Dan yang keempat, proposal seharusnya diberikan kepada donatur atau instansi terkait minimal 1 bulan sebelum acara sebagai pemberitahuan kepada instansi atau donatur tersebut.
5. Berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. 6. Proposal disusun dengan tujuan-tujuan yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang sebuah acara. 7. Berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada yang penyelenggara acara. Yang ke-8, proposal pada dasarnya berupa lembaran-lembaran yang berisi sebuah susunan acara atau kegiatan yang diserahkan penyelenggara kepada donatur. 9. Salah satu ciri proposal adalah adanya pihak yang mengajukan. Pihak yang mengajukan tersebut sebagai pihak yang mengusulkan suatu rencana atau kegiatan. 10. Adanya pihak yang menyetujui menjadi salah satu dari ciri dari proposal. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi proposal, yakni sebagai legalisasi suatu rencana kegiatan. 11. Gambaran kegiatan disertakan dalam proposal berguna untuk memberikan informasi pada siapapun yang hendak ditujukan proposal tersebut agar memiliki atau mengetahui apa yang sebenarnya keinginan atau maksud yang terkandung dalam proposal tersebut. 12. Proposal mempunyai ciri persuasif, yaitu dapat diartikan sebagai bentuk seni baik verbal maupun non-verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 13. Proposal disusun sebelum membuat rencana kerja secara keseluruhan. Ini bermaksud agar penerima mengetahui gambaran kegiatan secara keseluruhan, kegiatan yang akan disetujuinya. Adapun yang ke-14, proposal bersifat bisnis. Maksudnya, proposal dibuat dengan tujuan untuk mengajukan kerjasama dan perjanjian atas suatu kegiatan. Dan yang terakhir adalah proposal disusun harus mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas agar proposal tersebut bisa diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima proposal dalam mengadakan pertimbangan. C. Manfaat proposal. Adapun manfaat pembuatan proposal sebagai berikut menurut Hasnun 2007.226. 1. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 2. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. 3. Untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. 4. Sebagai gambaran awal sebuah kegiatan. 5. Sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang. 6. Sebagai alat pengontrol jalannya kegiatan. 7. Sebagai alat evaluasi kegiatan. 8. Sebagai salah satu alat untuk memperluas jaringan kerja dan komunikasi. D. Keunggulan proposal dan kelemahan proposal. Adapun keunggulan proposal adalah sebagai berikut menurut Jai 2006.218. 1. Dapat menarik sponsor untuk memberikan sumbangan dana. 2. Dapat menjadi bukti legalitas. 3. Memperlancar dan mempermudah pelaksanaan kegiatan. 4. Memperkecil masalah yang timbul dalam suatu kegiatan. 5. Sebagai rancangan biaya. 6. Transparan, efektif, dan efisien. Adapun kelemahan proposal adalah sebagai berikut menurut Jai 2006.218. 1. Tidak memiliki kekuatan tanpa adanya juru bicara. 2. Memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Tujuan penyusunan proposal. Adapun tujuan penyusunan proposal yaitu menurut Hasnun 2007.251. 1. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. 2. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 3. Untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. 4. Mendapatkan persetujuan. 5. Sebagai titik acuan. Syarat-syarat menyusun proposal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun proposal yang baik sebagai berikut. 1.
Sistematis artinya proposal yang disusun harus berurutan secara sistematis menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks agar efektif dan efisien. 2. Berencana artinya proposal tersebut dibuat secara sengaja dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya, serta mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. 3. Mengikuti konsep ilmiah artinya pengerjaan proposal mulai dari awal hingga akhir harus sesuai dengan cara-cara atau metode ilmiah yang telah ditentukan. 4. Jelas dan dapat dimengerti proposal yang dibuat. Harus jelas menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga pihak penerima dapat mendapatkan gambaran jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Dalam suatu proposal pastinya akan memiliki bagian-bagian yang penting dalam proposal, yaitu meliputi 1. Waktu dan tempat pelaksanaan. Harus dijelaskan waktu dan tempat dilaksanakannya kegiatan secara tepat dan jelas. 2. Sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan yang merupakan objek yang menjadi sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang diajukan. Contoh, dalam kegiatan LKMM, sasaran kegiatannya adalah mahasiswa. 3. Susunan panitia. Susunan panitia merupakan pelaksana dari kegiatan yang diajukan. Harus disusun secara jelas dan sistematika yang mudah dipahami. 4. Susunan acara. Susunan acara merupakan pelaksanaan dari kegiatan yang diajukan. Harus disusun secara jelas dan sistematika yang mudah dipahami, dengan minimal memuat unsur waktu, kegiatan, tempat, dan penanggung jawab. 5. Rancangan anggaran biaya. Merupakan rancangan perkiraan pengeluaran yang akan digunakan dalam kegiatan yang diajukan. Format anggaran terdiri atas nomor urut, kebutuhan seksi, volume, dan jumlah. 6. Penutup. Merupakan kata penutup dari proposal yang diajukan berisi kata harapan dan ucapan terima kasih. 7. Pengesahan. Bagian pengesahan digabung dengan subbab sebelumnya, tidak dibuat dalam lembar tersendiri yang berisi tanggal pengesahan, instansi pelaksana kegiatan, dan pengesahan. Selain dari bagian-bagian proposal tersebut, ada pun juga hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan proposal, yaitu menurut Hasnun 2007.220, 1. Penempatan dan penggunaan kata yang tepat. 2. Menghindari penggunaan kalimat panjang dan bertele-tele. 3. Penggunaan paragraf. 4. Penggunaan ejaan. 5. Sebaiknya proposal ditulis dengan huruf yang mudah dibaca. 6. Tidak menyisakan kekosongan yang luas. 7. Menggunakan spasi 1,5. 8. Margin 9 diberi nomor halaman. 10. Format bulet atau angka dapat digunakan ketika ada 3 poin atau lebih dalam satu paragraf. 11. Menggunakan jenis kertas yang netral. 12. Sebaiknya tidak menggunakan kemasan yang tampak mahal. 13. Ejaan dan tata bahasa sebaiknya diperiksa ulang. 14. Sumber referensi luar harus disebut dengan tepat. 15. Proposal beserta dokumen lain diletakkan dalam sebuah folder dan atau binder. 16. Sebaiknya disertakan surat pengantar. 17. Proposal perlu memiliki struktur dan logika yang jelas. 18. Penulisan kegiatan harus jelas. 19. Hasilnya harus dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka yang pasti. 20. Kirimkan proposal hanya jika telah pasti bahwa proposal telah memenuhi kriteria donatur. 21. Mencantumkan nama organisasi dan tanggal pada setiap dokumen. 22. Jelaskan berapa banyak dana dan moral yang dibutuhkan dari donatur. 23. Jumlah dana yang diperlukan dalam kegiatan harus rasional. 24. Jelaskan tujuan jangka panjang organisasi dan tujuan jangka pendek dari kegiatan yang dilakukan. 25. Penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal, sebaiknya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. 26. Penyusun proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan, yaitu berupa bahan-bahan hasil kesepakatan seluruh panitia. 27. Menyusun draft proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis. 28. Proposal dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas, direvisi, dan disetujui.
29. Dibuat proposal yang telah disempurnakan untuk dipergunakan dengan semestinya. 30. Proposal diperbanyak atau didistribusikan kepada pihak-pihak yang dituju, baik internal maupun eksternal. G. Jenis-jenis proposal. Adapun jenis ataupun ragam-ragam dari proposal yaitu menurut Hadi 2000.241 formal. Proposal berbentuk formal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi proposal, dan bagian pelengkap penutup. Bagian pendahuluan terdiri atas sampul dan halaman judul, surat pengantar atau kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan permohonan. Bagian isi proposal terdiri atas latar belakang, pembatasan masalah, tujuan ruang lingkup, pemikiran dasar atau anggapan dasar, metodologi, fasilitas, personalia atau susunan panitia, keuntungan dan kerugian, waktu dan biaya, sedangkan bagian pelengkap penutup berisi daftar pustaka, lampiran, tabel, dan sebagainya. 2. Non-formal. Proposal non-formal merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Proposal non-formal biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat, sehingga sebuah proposal non-formal harus selalu mengandung hal-hal berikut, yaitu masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Ketiga, semi-formal. Proposal semi-formal hampir sama dengan proposal non-formal, yaitu variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Sedangkan ragam proposal berdasarkan tujuan penulisannya adalah sebagai berikut. A. Proposal riset atau penelitian. Proposal riset atau penelitian adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan pengadaan riset maupun penelitian. Proposal penelitian terdiri atas sebagai berikut. 1. Proposal penelitian pengembangan. Kegiatan penelitian pada dasarnya berupaya mencari jawaban terhadap suatu permasalahan, sedangkan kegiatan pengembangan berusaha menetapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan. 2. Proposal penelitian kajian pustaka. Proposal kajian pustaka menggunakan telaah yang telah dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah dan pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. 3. Proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan dengan pendekatan induktif. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Keempat, proposal penelitian kuantitatif. Proposal kuantitatif pada dasarnya menggunakan suatu penelitian dengan pendekatan deduktif-induktif. Kemudian bagian jenis proposal yang kedua yaitu proposal acara. Proposal acara adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan pengadaan suatu acara atau kegiatan. Ketiga, C. Proposal kerjasama. Proposal kerjasama adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan usulan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain. D. Atau keempat, proposal permohonan dana. Proposal permohonan dana adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan atau permintaan dana. Kemudian yang terakhir, proposal kerja praktek. Proposal kerja praktek adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan kerja praktek. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan barusan bermanfaat untuk kita semua. Karena untuk sukses, kita jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.